Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pembelajaran dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Melalui Pendekatan Kontekstual. Nah, sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Syahrani Zahra. Yang kedua ada rekan saya, Rosi. Dan yang terakhir, Jihan Risanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Di sini ada pengertian menulis. Menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Dalam menulis, semua keterampilan berbahasa harus difokuskan agar menghasilkan tulisan yang berkualitas. Menulis tidak hanya menyalin, tetapi juga mengekspresikan perasaan, ide, suasana, ataupun yang lainnya ke dalam bentuk tulisan. Nah, di sini maksudnya adalah dalam menulis kita tidak hanya asal-asal menulis. Di situ mungkin saja kita akan menuangkan ide, menuangkan pemikiran kita tentang apapun yang terjadi, tentang keadaan, suasana, dan lain-lainnya yang terjadi pada diri kita maupun pada orang lain. Nah, untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas, di sini kita harus memperhatikan aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam menulis. Berikutnya ada pengertian puisi. Puisi dalam KBBI berarti ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunannya larik dan bait. Menurut Averroes Har, mengartikan puisi sebagai ungkapan dengan serangkaian kata-kata syarat akan makna, sebagai ungkapan hati yang sangat pribadi, atau sebagai kata yang dipilih dan disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai makna dan rasa tertentu. Maksudnya di sini adalah puisi adalah serangkaian kata-kata yang mana di dalamnya mengandung makna-makna tertentu, baik itu apa yang sedang kita rasakan sekarang maupun yang lainnya. Tapi dalam puisi kita juga harus memperhatikan aturan-aturan dalam puisi. Kita tidak boleh keluar dari aturan-aturan tersebut, jangan asal dalam menulis. Yang berikutnya ada unsur-unsur puisi. Nah, tadi kita telah membahas tentang pengertian puisi. Di dalam puisi ada pun unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, amanat, sikap, dan tipografi. Tema dalam puisi berisi persoalan yang mendasari suatu karya sastra. Tema munculnya pada tahap awal sebelum siswa menulis puisinya. Atau singkatnya, tema merupakan gagasan dari suatu materi. Atau menurut J. Waluyo memberikan 8 kategori tema dalam puisi, yaitu ketuhanan atau religius, kemanusiaan, patriotisme, cinta tanah air, cinta pria dan wanita, kerakyatan dan demokrasi, keadilan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, amanat. Amanat dalam puisi biasanya disatukan dengan sikap karena amanat diperoleh pembaca setelah pembaca membaca puisi sampai selesai. Dilihat dari segi pembaca, maka amanat akan mempengaruhi sikap, cara pandang, dan wawasan pembaca. Jadi di sini amanat dapat disimpulkan adalah rangkuman atau pesan apa yang dapat kita ambil dari sebuah puisi, baik itu pesan moral, sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, sikap, suasana atau nada dan perasaan dalam puisi. Unsur sikap atau suasana atau nada atau perasaan dalam puisi adalah ekspresi perasaan siswa yang disampaikan dalam bentuk nada-nada yang menimbulkan keindahan. Jadi di sini maksudnya, jika puisinya sedih, bawaan kita mungkin akan lebih sedih atau melo. Jika puisinya tegas atau berisi tentang demokrasi, kerakyatan, kebangsaan, patriotisme, nah di situ kita mungkin akan mempertegas isi dari puisi tersebut dengan nada yang
maksudnya nada-nada yang tegas. Yang keempat ada tipografi. Tipografi merupakan salah satu unsur puisi yang menjadikan puisi lebih indah karena tata wajah puisi dibuat seperti lukisan tertentu. Tipografi hanya terdapat pada puisi modern maupun kontemporer. Nah, untuk unsur puisi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, unsur biografi. Yang dimaksud unsur biografi yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Tentunya, pengalaman hidup dan penyair akan mempengaruhi karya puisi yang diciptakan. Yang kedua, unsur nilai. Dalam puisi selalu mengandung unsur-unsur nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur nilai pada puisi bisa berupa nilai-nilai bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur masyarakat. Yang dimaksud unsur masyarakat ini adalah kondisi dan situasi sosial saat puisi ini dibuat. Unsur masyarakat bisa berupa keadaan lingkungan sekitar hingga situasi politik suatu negara yang bersangkutan. Adapun pengertian pembelajaran kontekstual. Menurut Johnson, pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam materi pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan, sosial, dan budayanya. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kontekstual. Thomson menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kontekstual yaitu menolong para siswa melihat makna yang ada di dalam materi akademik yang mereka pelajari. Ada 8 komponen untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang berarti. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri. Yang keempat, melakukan kerjasama. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Yang kedelapan, menggunakan nilai yang autentik. Langkah-langkah sebagai guru dalam penerapan pendekatan kontekstual dalam menuliskan puisi yaitu A. Pendahuluan 1. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari, yaitu puisi yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. 2. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual, yakni siswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. 3. Tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah. Misalnya, kelompok 1 dan 2 melakukan observasi di halaman depan sekelas dan kelompok 3 dan 4 melakukan observasi di sekitar halaman belakang sekolah. 4. Melalui observasi, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan hasil temuan saat observasi tadi dan akan dibuat dalam bentuk puisi. B. Inti. Di lapangan 1. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari yaitu puisi yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. 2. Siswa melakukan observasi sesuai dengan pembagian tugas kelompok. 3. Siswa mencatat hal-hal yang mereka amati di lingkungan sekolah. Di dalam kelas, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari, yaitu
puisi yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. C. Penutup. 1. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari, yaitu puisi yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. 2. Dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah temuan sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. 3. Guru menugaskan siswa untuk membuat tugas tentang pengalaman belajar mereka dengan tema lingkungan sekolah dalam bentuk puisi perorangan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.